Kenangan. Apa itu kenangan? Well, menurut KBBI, kenangan adalah sesuatu yang membekas dalam ingatan. Kesan. Kebanyakan kenangan terdiri dari dua hal, yakni kenangan baik dan juga kenangan buruk. Kenangan buruk akan selalu coba untuk dilupakan dan dijadikan sebagai suatu pelajaran. Sementara kenangan baik akan terus-menerus diingat dan berusaha untuk diulang kembali. Jadi, kenangan itu adalah suatu hal yang pernah terjadi di masa lalu, namun terus-menerus diingat karena ada kesan dari peristiwa itu, baik itu peristiwa yang baik maupun yang tidak baik. Masa-masa pandemi jelas bukanlah sebuah kenangan yang baik bagi siapapun, entah bagi saya maupun bagi kalian yang menonton video ini. Pandemi ini benar-benar mengubah banyak hal di dunia ini, dari yang sekolah seperti biasa menjadi sekolah online. Dari yang kemana-mana nggak usah pakai masker, jadi harus pakai masker, wajib. Bahkan kalian bisa didenda kalau kalian tidak pakai masker. Banyak juga orang yang terkena COVID, banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, dan banyak pula orang yang stres karena di rumah terus. Dan masih banyak lagi. Dan di antara sekian banyak kenangan di masa pandemi ini, saya merangkumnya ke dalam 5 bagian. Dan mari kita bahas satu persatu kenangan di masa pandemi ini. Yang pertama, semuanya serba online. Tidak bisa dipungkiri, semenjak pandemi, kita semua kayaknya beralih ke sistem online begitu. Entah itu untuk urusan belajar, untuk urusan kerja, dan berbagai macam acara seminar dan lain-lain. Itu semuanya dilakukan secara online. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak kuota yang habis karena menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom. Dan berkat adanya sistem online ini, akhirnya di rumah saya pun pasang WiFi. Ya, semenjak dulu kami tidak pernah pasang WiFi karena dulu internet itu cuman ibaratkan media hiburan semata bagi kami. Jadi kami tidak terlalu butuh yang namanya kuota banyak untuk mengakses internet karena cuman hiburan. Namun berbeda jauh dengan sekarang yang dimana semuanya serba online. Jadi otomatis kami butuh WiFi. Yeay. Satu hal yang sangat berkesan bagi saya adalah karena semenjak pandemi ini, kami jadi jarang ketemu dengan teman-teman, utamanya teman-teman di kampus. Benar-benar serba terbatas dan serba dibatasi semuanya. Dan itu membawa kita ke nomor 2. Semuanya serba terbatas. PSBB, social distancing, hingga lockdown adalah 3 kata kunci yang sangat merepresentasikan masa-masa pandemi. Pasalnya, semenjak pandemi, banyak hal yang jadi dibatasi. Tempat-tempat hiburan, banyak yang tutup. Kemana-mana, kita harus selalu cek suhu badan. Dan jujur, itu kadang bikin saya agak khawatir begitu. Bagaimana kalau tiba-tiba suhu badan saya naik? Apakah saya bakal langsung dikirim ke rumah sakit? Agak ngeri juga sih sebenarnya. Kemana-mana, kita juga harus selalu menjaga jarak. Dari yang awalnya sering bersentuhan, jadi tidak boleh bersentuhan. Sungguh kasihan bukan? Sangat disayangkan. Bayangkan dengan orang yang lagi pacaran. Mereka mau duduk berdua-duaan, bersebelahan, tapi harus dibatasi oleh jarak. Kan kalau kayak begitu dosa pacarannya jadi berkurang. Dan tentu saja, lockdown benar-benar mengunci kita semua. Kita jadi susah mau keluar karena takut dengan COVID. Segala kegiatan macam sekolah, ibadah, dan lain-lain diadakan dari rumah. Bahkan, lebaran pun jadi terasa sangat hambar kala itu. Jujur saja, saya masih ingat momen ketika lebaran tahun 2020 kemarin. Benar-benar hambar, tidak ada mudik, tidak ada masyarah, terasa sepi sekali semuanya. Beruntung di tahun 2021 ini agak ada kelonggaran, dan alhamdulillah, kita akhirnya bisa berkumpul dan berlebaran kembali secara beramai-ramai bersama-sama di tahun 2022 ini. Yang ketiga, masker mahal. Menggunakan masker adalah suatu kewajiban di masa pandemi. Anda tidak pakai masker, maka Anda akan ditegur. Saya sendiri adalah orang yang jarang menggunakan masker. Namun semenjak pandemi, saya mau tidak mau harus ikut menggunakan masker. Masalahnya adalah saya ini kan berkacamata, ditambah harus menggunakan masker. Jadinya kacamata saya sering berembun karena memakai masker. Belum lagi kalau pakai helm. Bisa kalian bayangkan betapa panasnya itu. Jujur saja, saya lumayan malas untuk menggunakan masker.
Namun mau tidak mau semenjak pandemi saya harus menggunakan masker. Bawa masker kemana-mana karena kalau mau beli sendiri harganya pasti mahal. Dan benar-benar masker telah menjadi suatu kebutuhan di masa pandemi ini. Kalau kalian masih punya sisa masker di rumah, simpan baik-baik masker itu. Kelak itu akan menjadi suatu kenangan dan mungkin menjadi barang sejarah, bukti sejarah. Yang keempat, di rumah saja. Saya adalah orang yang introvert. Jadi aslinya tidak begitu berat bagi saya untuk stay at home. Setidaknya begitu tanggapanku di awal-awal pandemi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saya jadi sadar bahwa bahkan seorang introvert seperti saya sekalipun tidak bisa betah berada di rumah. Mungkin karena hidup ini memang harus seimbang. Jadi di samping kita butuh waktu untuk menyendiri, kita juga membutuhkan waktu untuk bergaul bersama dengan orang lain. Setidaknya itu yang saya pahami dari masa pandemi ini. Dan nyatanya, setelah saya baca-baca, memang tidak ada orang yang 100% introvert dan tidak ada juga orang yang 100% extrovert. Setiap orang itu punya sisi-sisi introvertnya dan juga punya sisi extrovertnya. Jadi, kadang kita butuh waktu untuk menyendiri dan kadang pula kita butuh waktu bersama dengan orang lain. Hidup memang harus seimbang. Dan yang kelima, COVID-19. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang apa COVID-19 ini. Inilah yang menyebabkan era pandemi ini dimulai. Tidak terhitung banyaknya orang yang dirugikan akibat pandemi ini. Jujur teman-teman, awalnya saya merasa senang begitu pemerintah mengumumkan libur selama 2 minggu. Jarang-jarang ini pemerintah kasih libur kayak begini. Dan jujur, kukira COVID ini tidak akan separah ini. Dan tidak akan selama ini. Liburan 2 minggu itu awalnya terasa seru karena kukira juga kalau COVID tidak akan sampai ke Indonesia. Maksudku, saya ini kan tinggal di pedalaman Sulawesi. Jadi mungkin mentok-mentok kalau COVID masuk ke Indonesia mungkin cuman di bagian Jawa saja. Ya tidak mungkin lah sampai di pedalaman Sulawesi. Dan ya ternyata lama-kelamaan sampai juga di Palopo. Semuanya pun dilanda kepanikan. Demam sedikit dianggap COVID. Orang-orang seketika jadi paranoid dengan COVID ini. Kota yang selalu ramai tiba-tiba menjadi sepi, yang mana sebenarnya bagus buat lingkungan. Jujur saja, awal-awal pandemi itu terasa seperti film The Walking Dead. Semua kota sepi seolah-olah semua orang sedang berlindung di rumahnya masing-masing karena di luar itu ada banyak zombie yang berkeliaran. Suasana apokalipsnya benar-benar terasa sih waktu itu. Banyak juga rencana saya di tahun 2020 jadi tertunda. Dan juga kalau kalian tahu, salah satu alasan mengapa saya kehilangan semangat untuk membuat konten di channel ini ya adalah karena masalah pandemi. Jadi saya tidak bisa keluar dan tidak bisa minta bantuan kawan-kawan saya untuk membuat video. Saya cuma sendirian dan di rumah. Jadi video apa yang bisa saya buat? Tentu saja karena saya juga merasa bosan bikin video sendirian dan juga di rumah terus. Jadi itu juga menjadi salah satu penyebab mengapa saya menjadi malas untuk bikin video di channel ini. Jujur saja, pandemi ini benar-benar meninggalkan sebuah kesan bagi saya. Ada kesan yang buruk dan ada sedikit kesan yang baik. Seperti setelah pandemi ini, saya jadi lebih menghargai yang namanya pertemuan dan juga lebih menjaga kebersihan. Dan lebih banyak waktu di rumah, saya pun akhirnya bisa lebih fokus menonton anime. Dan teman-teman, itulah tadi 5 kenangan saya di masa pandemi ini. Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Komen di kolom komentar di bawah. Alhamdulillah, keadaan telah semakin membaik. Semoga akan bisa sepenuhnya hilang ya pandemi ini. Dan beberapa kegiatan pun juga telah kembali dilaksanakan secara offline. Orang-orang sudah mulai keluar, masker tidak lagi di bahan rebutan, dan kegiatan macam lebaran dan liburan bisa menjadi kembali ramai seperti sebelumnya. Pandemi ini mengajarkan kita satu hal, bahwa setiap pertemuan itu penting. Jadi hargailah setiap pertemuan yang ada. Karena apabila kelak suatu saat nanti kamu dibatasi untuk tidak boleh bertemu, maka kamu akan merasa sedih dan kesepian. Pandemi ini mengajarkan kita bahwa dunia ini tidak selamanya akan baik-baik saja. Bisa saja suatu saat nanti bumi kita ini akan kembali sakit. Maka tentu adalah tugas kita untuk menjaga dan merawat bumi ini. Oke, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan mari kita bertemu di video berikutnya.
Sampai jumpa.